Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa kesuksesan atau kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-taqwa, ketakwaan kepadanya, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita semua untuk berusaha mewujudkan ketakwaan tersebut dalam kehidupan ini, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita, mencintai kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, menjaga kita, mengabulkan segala permohonan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang terbaik amalnya di dunia ini. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada seluruh hambanya bahwa dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan tentu dalam kehidupan ini kita menyaksikan ada seorang yang lahir di dunia dan ada yang meninggal. Lahir bayi, kemudian ada yang meninggal juga. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang yang hidup dengan sendirinya atau mati dengan sendirinya. Allah yang menghidupkannya dan Allah yang mematikannya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menegaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua yang Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini, dan nanti akan ada masanya untuk mati, untuk meninggal dunia. Dalam masa ini Allah ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Di dalam menafsirkan ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya,
Beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu adalah yang paling ikhlas. Seorang dikatakan ikhlas ketika mengerjakan amalan ataupun ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jalankan, dia kerjakan segala amal kebajikannya, amal kebaikannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dipuji oleh orang. Bukan ingin dikata bahwa dia adalah orang yang dermawan, orang yang suka berderma ketika bersedekah. Bukan ingin dikata bahwa dia orang yang paling pandai membaca Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran. Dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Bukan karena riya ingin dipuji oleh manusia, bukan karena sum'ah ingin namanya selalu disebut oleh orang. Dia kerjakan sesuatu biar nanti namanya disebut-sebut, dia adalah orang yang begini, dia orang yang begini. Akan tetapi dia lakukan benar-benar ikhlas, benar-benar karena mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan khalis, orang yang ikhlas. Nah, syarat yang pertama untuk bisa mencapai derajat ahsanu amala, yang terbaik amalnya, adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Segala amal perbuatan yang dilakukan itu benar-benar karena Allah. Kemudian yang kedua, aswabuhu, yang paling sawab, yang paling benar. Dikatakan sebuah amalan itu sawab, benar, ketika sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan, mengikuti bimbingan dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat inilah yang sering disebut oleh para ulama sebagai dua syarat diterimanya sebuah amalan. Yang pertama, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan, tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, di dalam tafsir beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu, fa inna allaha khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi ad-dar wa akhbarahum annahum sayanquluna minha wa amarahum wa nahahum wabtalahum bisyahawatil mu'aridati li amrihi faman yanqada li amrillahi wa ahsanal amala ahsanallahu lahul jaza fid darain wa man mala ma'a syahawatin nafsi wa nabadha amrallah falahu syarrul jaza. Kata beliau, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, dan kita sudah tahu tadi makna ikhlas. Wa aswabuhu,
dan yang paling benar. Dan kita sudah tahu pula arti shawab, arti benar, yaitu sesuai dengan sunnah, tuntunan, petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah khalaqa ibadahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya. Wa akhrajahum li hadhihi ad-dar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka untuk bisa hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan mereka dari butuni ummahatihim, dari rahim-rahim ibu mereka, bisa keluar dan lahir menjalani kehidupan dunia ini. Wa akhbarahum annahum sayanquluna minha. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada hamba-hambanya bahwa mereka nanti akan berpindah dari kehidupan dunia ini. Ini diambil dari firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan mereka bisa hidup di dunia ini, dan nanti mereka akan berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Wa amarahum wa nahahum. Allah perintahkan kepada mereka perintah-perintah, dan Allah melarang pula kepada mereka daripada perbuatan-perbuatan, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak perintah-perintah dan terdapat pula banyak larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Dan adanya perintah untuk dikerjakan, sedangkan adanya larangan untuk ditinggalkan. Wabtalahum bisyahawatil mu'aridati li amrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dalam kehidupan dunia yang mereka jalani bisyahawat, dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Al-mu'aridah li amrihi, yang dapat menghalangi dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa al-jannah huffat bil makarih, sedangkan an-nar, al-jannah, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam artian, untuk orang bisa masuk ke dalam al-jannah membutuhkan perjuangan. Dia harus memerangi hawa nafsunya, hal-hal yang dia sukai, dia harus perangi, dia harus lawan untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan an-nar, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Inilah yang disebut dengan syahwat. Rayuan-rayuan dari kehidupan dunia, dorongan hawa nafsu, datang waktu salat subuh sementara mengantuk, ingin tidur. Diuji keimanannya, mau bangun ataukah tidak. Datang perintah untuk salat subuh, sedangkan dia dalam kondisi terlelap tidur. Maukah bangun segera untuk mengerjakan salat subuh, menjalankan perintah Allah, melawan hawa nafsunya. Datang waktu salat zuhur, salat asar, di saat sibuk bekerja, mencari ma'isyah, mata pencarian, terdengar azan zuhur,
Bertentangan ini antara meninggalkan pekerjaan dengan sholat. Datang sholat asar juga demikian. Syahwat yang bisa menghalangi untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga syahwat itu dari keluarga, istri. Allah memerintahkan untuk demikian dan demikian, tapi istrinya tidak suka. Saya tidak suka bang kalau begini, kalau begini. Mana yang didahulukan? Perintah Allah ataukah kemauan istri? Bisa juga dari anak yang dicintai, yang disayangi. Datang perintah dari Allah dan Rasulnya untuk begini dan begini, sementara anaknya tidak suka. Anaknya tidak mau ayahnya atau bapaknya melakukan perbuatan atau amalan tersebut. Mana yang didahulukan? Apakah perintah Allah dan Rasulnya ataukah rayuan dari anak-anak tadi? Nah, ini semua adalah ibtila. Faman inqada li amrillahi wa ahsanal amala ahsanallahu lahul jazaa'a fid darain. Maka barang siapa, kata Syekh As-Sa'di, inqada li amrillah, yang taat kepada perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, wa ahsanal amala, dan benar-benar baik dalam mengerjakannya, ahsanallahu lahul jazaa'a fid darain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang baik fid darain, di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat nanti. Ini balasan bagi orang-orang yang selamat dari ujian-ujian, dari ibtila tadi. Senantiasa selalu taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, walaupun syahwat bertentangan dengannya. Datang perintah dari Allah, datang perintah dari Rasulnya, sisi lain berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau saya lakukan perintah itu, bisa-bisa pekerjaan saya hilang. Bisa-bisa saya digeser dari kedudukan saya. Ujian. Namun barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan betul-betul baik dalam mengerjakannya, ahsanallahul jazaa'a fid darain. Allah tidak menyia-nyiakan hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Allah tidak menyia-nyiakan hamba-hambanya yang berusaha taat kepadanya. Allah akan bela. Allah akan berikan balasan yang terbaik untuknya. Fid darain. Tidak hanya balasan di dunia, tapi nanti di akhirat Allah akan berikan balasan yang terbaik pula untuknya. Wa man mala ma'a syahawatin nafsi wa nabadha amrallahi falahu syarrul jaza. Dan barang siapa yang condong jiwanya kepada syahwat, kepada hawa nafsunya, wa nabadha amrallah, dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Manakala berhadapan antara dua pilihan tadi, perintah Allah, yang kedua hawa nafsunya. Menghadapi ujian ini lebih memilih hawa nafsunya. Lebih memilih ridha istri daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih ridha anak-anaknya daripada ridha Allah. Lebih memilih ridha orang-orang di sekelilingnya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala.
sehingga dia campakkan perintah-perintah Allah, tidak mau dia kerjakan, falahu syarrul jaza, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila seorang anak manusia dalam perjalanan hidupnya, ketika menghadapi berbagai ujian tadi, berpegang dengan dua prinsip, terus dia berusaha istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, ikhlas karena Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk melakukannya sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang berhasil, orang yang lulus menghadapi ujian tadi, dan akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang berharap untuk bisa bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan diridhai oleh Allah, disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh, melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan meninggalkan pula larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakannya sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam ibadahnya, ikhlas karena Allah. Penggalan yang pertama, faly'amal 'amalan shalihan, ini menunjukkan harus ala sunnah, harus sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan penggalan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua hal ini selalu ada dalam perjalanan hidup seorang muslim, maka dia dijamin akan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita mengetahui ternyata untuk bisa kita hidup di dunia ini, meraih kesuksesan, meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan, tidak bisa semata-mata dengan akal kita, tidak bisa semata-mata dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, tidak bisa pula dengan atifiyah kita, perasaan kita. Ternyata semua telah diatur oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sudah ada rambu-rambunya.
sudah ada petunjuknya dari pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah sebutkan petunjuk-petunjuk itu di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya. Poin terpenting yang tadi sudah kita ketahui adalah yang pertama al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini harus senantiasa kita pegang dalam kehidupan beragama. Prinsip ini harus senantiasa kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena kalau prinsip ini tidak dipegang erat-erat, tidak dipegang kuat-kuat, maka akan berbahaya. Banyak ulama menjelaskan bahwa al-ikhlas saja tidak cukup. Al-ikhlas semata-mata tidak cukup untuk amalan itu bisa diterima oleh Allah. Seseorang mengerjakan sebuah amalan ikhlas karena Allah, akan tetapi caranya, kaifiyahnya tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mencukupi satu kriteria, al-ikhlas. Tetapi kriteria syarat yang kedua dia tidak cukupi. Maka bisa menjadikan amal yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardudun, kata para ulama. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah dari kami, tidak ada padanya syariat dari kami, tuntunan dari kami, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari pernah terjadi di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai gubernur Kufah. Ketika itu didapati di masjid sekelompok orang berkumpul, masing-masingnya mengumpulkan bebatuan, batu-batu kecil. Dipimpin oleh satu orang. Kemudian satu orang ini mengatakan, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Kemudian mereka bertasbih sambil menghitung dengan batu-batu tadi. Selesai, kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali dengan menghitung pakai bebatuan tadi. Hallilu mi'ah, bertahlil sebanyak 100 kali pula. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu berada di Kufah melihat ini sesuatu yang janggal, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun masih ragu, syak untuk mengingkari. Karena isinya adalah tasbih, takbir, tahmid yang semuanya bagus.
Tasbih adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikannya. Takbir adalah memuji Allah dengan mengagungkan kebesarannya. Tahlil adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui wahdaniyahnya, bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Isinya bagus, subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, takbir bagus, tahlil bagus, semuanya bagus. Maka beliau menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, murid senior dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sejak di Makkah beliau sudah dididik oleh Rasul, dibina, diajari oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mendengar hal itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Kemudian menyampaikan, ingatlah bahwa amalan kalian ini tidak akan diterima oleh Allah. Bejana-bejana Rasul masih ada. Pakaian beliau belum hancur. Rasulullah telah meninggal, tetapi bejana-bejana di rumahnya masih ada, di tempat-tempat istrinya. Artinya belum lama beliau meninggal. Pakaian-pakaian beliau masih ada. Dan sahabat-sahabat beliau masih banyak yang hidup. Apakah kalian lebih di atas petunjuk, di atas kebenaran daripada para sahabat beliau? Para sahabat tidak ada yang mengerjakan seperti ini, karena memang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Mereka berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Wahai Aba Abdurrahman, kunyah daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Disebut dengan kunyahnya sebagai bentuk penghormatan. Kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Kami berbuat ini tujuannya baik, ikhlas karena Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, "Wa kam min muridin lil khairi lam yudrikhu." Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Mengapa? Karena jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang tidak benar, jalan yang salah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga syarat al-mutaba'ah ini sangat penting untuk diperhatikan, sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dari kisah yang kita telah dengar bersama, ada permasalahan penting pula yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah agar hidupnya bahagia, yaitu di dalam menjalankan agama ini, di samping harus ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi, orang-orang berkumpul di Masjid Kufah, atau sebagian orang, sekelompok orang berkumpul di Masjid Kufah, menginginkan kebaikan sesuai dengan perhitungan akal mereka, namun ternyata diingkari oleh para sahabat. Bahwa cara tersebut adalah cara yang salah. Demikian pula yang terjadi pada kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang sejak masa lalu. Sebab utamanya adalah tidak
berjalan di atas pemahaman sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di dalam memahami Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul fitnah Khawarij, yang dalam bahasa kita teroris, dalam bahasa zaman sekarang ini teroris, dalam bahasa kitabnya, dalam bahasa hadisnya adalah Khawarij. Yang Rasul alaihi salatu wassalam telah banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang kelompok Khawarij ini. Yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa mereka ini sholatnya lebih banyak daripada sholat kalian, wahai para sahabat. Qiraatul Qur'annya juga demikian, mereka lebih banyak. Puasanya juga demikian. Tetapi mereka yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari batas-batas agama ini dengan sangat kuat, sangat kencang. Kama yakhrujus sahmu, sebagaimana keluarnya anak panah, minar ramiyah, dari tubuh hewan buruan. Kalau seseorang memanah, laju panahnya itu biasa-biasa saja, ada kambing misalnya dipanah, dia tidak bisa tembus. Tetapi ketika sangat kuat tenaga orang yang memanah, anak panahnya pun sangat tajam, maka dapat menembus tubuh hewan buruan itu, tembus. Nah, orang-orang Khawarij ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, keluar dari batas-batas agama ini dengan sangat kuat, sebagaimana anak panah mampu menembus tubuh hewan buruan. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang mereka ini akan senantiasa mereka itu muncul. Kelompok Khawarij, kelompok teroris ini akan senantiasa muncul. Manakala mereka sudah mulai muncul, Allah akan patahkan mereka. Diibaratkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan qarn, dengan tanduk. Tanduk mulai dari kecil dia, kemudian muncul. Setiap muncul Allah patahkan. Muncul lagi. Setiap muncul Allah patahkan. Sejak zaman dahulu seperti itu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sampai datang yang terakhir dari mereka bergabung dengan Dajjal. Sampai datang kelompok yang terakhir dari mereka bergabung dengan Dajjal. Nas'allahu as-salamah wal afiyah. Nah, kelompok Khawarij ini, mereka orang yang sangat rajin dalam beribadah di masa itu. Di masa para sahabat, kelompok pertama yang muncul adalah kelompok Khawarij ini. Kelompok sesat. Malam harinya dihabiskan untuk sholat malam dengan qiraatul Quran. Siang harinya mereka berpuasa. Ketika berbicara, banyak yang diucapkan itu kalamu khairil bariyah. Hadis-hadis Nabi, ucapan sebaik-baik manusia, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka banyak dari kalangan hudatsaul asnan, kalangan muda yang semangat. Namun sufahaul ahlam, sufaha, orang-orang yang bodoh, tidak bisa memahami konteks ayat ataupun hadis dengan baik dan benar.
semangatnya lebih besar daripada kajian atau pemahaman yang benar untuk bisa memahami ayat ataupun hadis. Sehingga semakin kuat mereka di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berjumlah banyak. Tidak hanya 10, 20, 30 orang, ribuan orang. Ribuan orang. Di atas 5.000 orang. Banyak jumlahnya. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerima ajakan rekonsiliasi dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam peristiwa dalam sejarah disebut dengan at-tahkim, dengan masing-masing pihak mengirimkan utusan juru damai dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, mengutus sahabat Abdullah bin Qais al-Ash'ari yang dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dari pihak sahabat Muawiyah, gubernur Syam ketika itu, mengutus sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dalam rangka untuk menyatukan kembali barisan kaum muslimin yang selama ini terjadi pertempuran di antara mereka karena masing-masing berpegang dengan ijtihadnya. Terjadilah peristiwa tahkim tersebut. Orang-orang yang kemudian menjadi diistilahkan dengan Khawarij, pada asalnya mereka berada dalam pasukan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika menyaksikan peristiwa at-tahkim, mereka langsung berkesimpulan bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum kepada manusia, tidak lagi berhukum kepada Allah. Dan barang siapa berhukum dengan manusia selain Allah, maka dia kafir. Mereka membawakan ayat-ayat, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka dia kafir. Sahabat Ali bin Abi Thalib dihukumi kafir, sahabat Muawiyah dihukumi kafir. Semua yang terlibat dalam momentum at-tahkim, rekonsiliasi itu, dihukumi kafir semua. Inilah akibat dari orang yang mempunyai semangat tinggi, semangat ingkar mungkar tinggi, tidak ditunjang dengan ilmu yang cukup, ilmu yang bagus yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semakin panas situasinya, akhirnya mereka memisahkan diri untuk tinggal di satu daerah tertentu, khusus komunitas mereka di daerah Harura, masuk wilayah Irak, masih masuk wilayah Irak. Sehingga mereka pula disebut dengan kelompok Al-Haruriyah, karena tinggal di kampung atau daerah Harura. Ribuan orang ada di sana. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Khalifah Ali untuk menasihati mereka. Pada asalnya dicegah karena mengkhawatirkan keselamatan beliau, karena orang-orang Khawarij ini
Sufahaul ahlam. Pendek cara berpikirnya. Yang tidak cocok, yang tidak sesuai sama mereka, mudah akan dibunuh. Namun sahabat Abdullah bin Abbas meyakinkan khalifah, insyaallah mereka tidak akan melakukan itu. Terjadilah pertemuan tersebut yang dipenuhi dengan nasihat dan bimbingan. Di antara poin yang ingin kita sebutkan di sini adalah sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, apakah di antara kalian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab tidak ada. Tidak ada satupun dari sahabat Rasul yang dijadikan sebagai marja, sebagai rujukan di dalam memahami agama ini, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka berpikir sendiri, mereka cerna sendiri sesuai dengan apa yang mereka tahu. Maka dinasihatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa ini berbahaya. Dengan sebab itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang difahami dengan pemahaman yang salah. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada suami istri yang sedang bermasalah dan dikhawatirkan akan terjadi perceraian, wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian mengkhawatirkan perceraian antara keduanya, suami istri dalam sebuah rumah tangga, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah, kalian kirim seorang hakam, seorang juru damai dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakam, seorang juru damai dari pihak istri, supaya dibicarakan kata sepakat yang baik untuk keduanya. Kalau memang mau dilanjut, dipertahankan rumah tangga itu, dipertahankan dengan cara yang baik. Kalau memang sekiranya yang lebih baik berpisah, maka berpisah dengan cara yang baik pula. Jika hanya untuk masalah rumah tangga yang terdiri antara suami dan istri saja, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk untuk mengirim dua hakam, min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka untuk urusan yang lebih besar lagi, urusan umat, akan lebih penting lagi, lebih perlu lagi. Karena sebelumnya sudah terjadi pertempuran-pertempuran, yang gugur dalam pertempuran itu banyak dari kaum muslimin, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Maka tentu lebih berhak lagi untuk diadakan tahkim dengan mengirim dua utusan tadi. Mereka pun tidak bisa menjawab. Dan sekian ribu dari mereka tersadar dengan penjelasan-penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Keluar dari kampung Harura, bergabung dengan kaum muslimin, namun sebagian sekian ribu lagi masih bertahan dan merasa paling benar, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Lalu mereka pun bertambah hawa nafsunya, merasa paling benar, sampai akhirnya mereka pindah lagi di daerah Nahrawan. Di sanalah mereka mulai melakukan aksi-aksinya, mengkafirkan selain mereka, menghalalkan darah kaum muslimin selain mereka, menghalalkan harta
kaum muslimin selain mereka karena meyakini mereka semua itu kafir. Saat itulah kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Terjadilah pertempuran besar hingga tidak tersisa kecuali kurang lebih 10 orang dari ribuan orang tadi. Ketika pertempuran selesai, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika itu sebagai khalifah masih ada rasa kekhawatiran bahwa apa yang ditempuhnya salah. Beliau ingat pesan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa di antara pimpinan-pimpinan Khawarij ini ada seorang yang tangannya putus dan di ujungnya itu seperti milik wanita. Afwan, seperti payudara wanita tangannya itu. Sahabat Ali memerintahkan pasukan untuk mencari di antara orang-orang yang tewas ketika itu. Dan ternyata ada. Beliau pun bersyukur bahwa ijtihad yang beliau tempuh ini adalah benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kemunculan kelompok-kelompok sesat lainnya. Kelompok Qadariyah misalnya, yang munculnya di kota Basrah, juga di Irak. Mereka orang-orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal iman kepada takdir merupakan rukun iman yang keenam. Al-iman bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Orang-orang yang di Basrah ini mereka bukan orang sembarangan dalam kacamata umum. Sebagaimana tadi orang-orang Khawarij dalam pandangan orang adalah ahlul ibadah. Secara sosok bukan orang-orang preman di jalanan atau orang yang suka minum khamr, orang yang pecandu narkoba, narkotik dan yang semisalnya, bukan. Nampak dia sholat malam, rajin qiraatul Quran. Simah secara zahir penampakannya itu adalah orang baik. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Bahwa prinsip keyakinan yang benar sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya adalah prinsip utama yang dipegang. Tidak menjamin orang yang secara zahir seperti itu kemudian jalannya benar. Sehingga yang mengikutinya juga demikian hingga di masa ini. Kelompok ISIS dan lain sebagainya, mereka mengikuti cara berpikir dan ideologi Khawarij ini sama. Secara zahir nampaknya seperti itu. Orang yang cinta dengan agama, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita berlepas diri dari mereka semua. Berbeda jalan yang ditempuh antara jalan kita dengan jalan mereka. Nah, kelompok Qadariyah yang ada di Basrah, mereka itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim hadis yang pertama, mereka itu orang-orang yang yataqaffarun al-ilm, rajin untuk menuntut ilmu. Bukan
orang-orang yang bermalas-malasan atau orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Akan tetapi manakala syubhat itu datang, ketika syubhat datang, kerancuan berfikir itu datang tentang suatu permasalahan dari agama, mereka olah sendiri, mereka pikir sendiri, tidak ditanyakan kepada ahlul ilm, tidak ditanyakan kepada orang yang lebih faham tentang urusan agama, tidak dikembalikan kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka inilah yang berbahaya. Sehingga ketika fitnah ini muncul di Basrah, ada 3 orang dari penduduk Basrah yang ketika itu ragu. Ya memang orang-orang itu mereka rajin menuntut ilmu, tapi kita harus tanyakan dulu kepada sahabat Nabi. Ketika itu sahabat Nabi masih sebagian mereka masih hidup. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Mereka sengaja untuk datang ke Mekah di musim haji dalam rangka berharap bisa bertemu dengan sahabat Nabi dan menanyakan masalah ini kepada sahabat Nabi. Di antara mereka ada seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur bersama 2 orang kawannya lagi. Walhamdulillah mereka mendapatkan taufik dari Allah bisa berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar. Akhirnya disampaikanlah permasalahan ini. Sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Jibril yang di dalamnya terdapat rangkaian rukun iman yang ke-6. Di antaranya adalah rukun yang iman yang ke-6 itu adalah al-imanu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Disampaikanlah ini oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwa iman kepada al-qadha wal qadar bagian dari rukun iman yang harus diimani. Lalu Abdullah bin Umar menyampaikan kepada 3 orang tabi'in tadi, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Sampaikan kepada mereka, walaupun mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh berikutnya, bahwa di dalam kita menjalankan agama ini agar hidup kita berbahagia, tidak salah langkah, tidak salah jalan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita harus berusaha di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman daripada Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin dalam ayatnya, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar,
walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, mengikuti para sahabat dari kalangan muhajirin dan para sahabat dari kalangan ansar dalam memahami agama ini. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyatakan bahwa keridhaan mereka kepada Allah adalah keridhaan yang ikhlas, keridhaan yang benar. Wa a'adda lahum, Allah menyiapkan untuk mereka jannat, surga-surga. Tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keindahannya tidak bisa kita bayangkan. Karena indahnya surga dan apa yang ada di dalamnya tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah mata itu menyaksikannya, tidak pernah pula telinga mendengar keindahan yang seindah ada di surga itu. Khalidina fiha abada, mereka pun akan tinggal di dalam jannah, di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung, kesuksesan yang terbesar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa, untuk senantiasa, untuk selalu mengikuti prinsip, mengikuti manhaj para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di samping tadi sebelumnya ikhlas di dalam beramal dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita istirahat, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.